Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Fakta menarik terungkap adalah Direktur Tim VR46 Pablo Nieto yang menegaskan bahwa Valentino Rossi tidak pernah meminta Pecco Bagnaia untuk mengalahkan Marc Marquez. Hal ini disampaikan Nieto untuk memperjelas rumor yang beredar bahwa Rossi meminta Pecco untuk menggagalkan Marquez menjuarai MotoGP 2025. Dia seorang legenda, Vale tidak akan menemui Pecco dan berkata, "Kamu harus mengalahkan Marquez." Itu tidak masuk akal. Tidak ada obsesi seperti, "Ayo kita bunuh dia." Biarkan dia menjalani hidupnya dan kita akan menjalani hidup kita. Menurut Nieto, Rossi dan Marquez memang punya sejarah rivalitas, namun tidak sampai pada sikap hasut untuk mempengaruhi orang di sekitarnya ikut membenci. Lebih lanjut, Nieto juga menerangkan jika musim ini Rossi terlebih-lebih sering berada di VR46. Itu semata-mata karena kecintaan pada dunia balap. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, menyatakan ambisinya untuk membawa tim asal Noale itu semakin dekat dengan Ducati dan Marc Marquez di ajang MotoGP. Sebagaimana diketahui di GP San Marino, Marco Bezzecchi berhasil finish di posisi kedua dengan jarak waktu yang relatif tipis dari Marquez. Hasil tersebut rupanya dianggap sebagai bukti nyata bahwa jarak Aprilia dengan Ducati semakin menipis. Rivola menilai Desmosedici lebih mudah mencapai performa maksimal karena mereka memiliki lebih banyak data dan pengalaman di lintasan. Namun ia optimistis Aprilia bisa segera menyamai level tersebut. Selain itu, Rivola mengatakan keunggulan terbesar Ducati saat ini adalah konsistensi dan dominasi Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar Aprilia justru datang dari keinginannya untuk suatu saat mampu mengalahkan Marquez secara langsung. Hal itu akan menjadi simbol pencapaian penting bagi tim Noale. Musim 2025 mungkin sudah terlalu sulit untuk bersaing dalam perebutan gelar, tetapi Aprilia percaya diri memiliki potensi besar pada RSGP. Dengan perkembangan regulasi dan arah pengembangan motor yang tepat, tim ini menargetkan mampu menandingi performa Ducati pada tahun 2026 mendatang. Rider KTM Tech3 Maverick Viñales mengomentari keterpurukan yang dialami rider Ducati Lenovo Pecco Bagnaia. Sebagaimana diketahui, Francesco Bagnaia menghadapi musim yang berat di MotoGP 2025. Performa juara dunia 2 kali itu merosot tajam dan membuatnya tersingkir dalam perebutan gelar juara di musim ini. Menanggapi kondisi tersebut, Viñales menegaskan bahwa dirinya tidak berniat memberi saran pada Bagnaia, sebab ia merasa belum memiliki pencapaian setara sebagai juara dunia. Menurut Viñales, hanya Bagnaia sendiri yang bisa memahami situasi tersebut, mengingat ia pernah menjadi yang terbaik di level tertinggi. Meski begitu, Viñales menilai bahwa kesulitan Bagnaia tidak lepas dari adaptasi terhadap motor yang kini kurang mendukung performanya. Viñales melihat masalah Bagnaia lebih pada fase penurunan ritme ketimbang kelemahan mendasar. Ia optimistis kondisi itu bisa berubah dalam beberapa balapan ke depan, sebab kemampuan Bagnaia sudah teruji di masa lalu. Bos Tech3 Nicolas Gouyon menilai bahwa KTM RC16 akan tampil menggila di sirkuit Twin Ring Motegi akhir pekan ini. Sebagaimana diketahui, Pedro Acosta mendapat peluang terbaik untuk meraih kemenangan MotoGP di Grand Prix Jepang musim lalu. Saat itu sang rookie tampil luar biasa dengan start dari pole dan sempat memimpin sprint tetapi terjatuh di saat krusial. Motegi dianggap sebagai trek yang cocok untuk KTM karena karakteristik stop and go yang sesuai dengan keunggulan motor mereka. Gouyon optimistis timnya bisa kembali kompetitif, apalagi musim lalu semua KTM menunjukkan kecepatan tinggi di lintasan ini. Untuk musim 2025, perhatian utama tertuju pada Bastianini. Setelah tampil menjanjikan dengan podium di Catalunya, performanya menurun drastis di Misano tanpa raihan poin. Kegagalan lolos ke Kyoto untuk pertama kalinya dalam beberapa balapan membuat akhir pekan rumahnya terasa sulit.
Namun hasil tes di Misano memberi modal positif untuk menghadapi Motegi. Tim yakin data tersebut dapat membantu Bastianini bersaing memperebutkan posisi 5 besar yang menjadi target utama. Dengan kombinasi pengalaman dan pengembangan motor, Tech3 berharap bisa kembali meraih hasil positif di Jepang. Jack Miller memberikan masukan kepada Fabio Quartararo agar bersabar menghadapi pengembangan motor V4 Yamaha yang sedang dikerjakan untuk musim mendatang. Yamaha saat ini tengah fokus membangun mesin baru guna meningkatkan daya saing di MotoGP. Proses pengembangan mesin V4 bukanlah pekerjaan instan, melainkan membutuhkan banyak uji coba, penyempurnaan tenaga mesin, serta perbaikan dari sisi perangkat lunak dan elektronik. Namun demikian, Miller percaya bahwa Yamaha memiliki sumber daya manusia yang cukup kuat, termasuk insinyur terbaik yang mampu menulis ulang kode perangkat lunak dan mengoptimalkan performa motor. Sebagai pembalap berpengalaman, Miller memahami keresahan Quartararo yang sangat membutuhkan motor kompetitif untuk kembali bersaing di papan atas. Namun, ia menegaskan bahwa proyek sebesar ini membutuhkan kesabaran ekstra. Kecepatan memang bisa dicapai, tetapi menemukan keseimbangan keseluruhan agar motor stabil dan kompetitif di lintasan adalah tantangan utama. Miller optimistis Yamaha akan mampu menghadirkan hasil positif di masa depan. Ia meyakini Quartararo hanya perlu menunggu dan percaya bahwa pengembangan motor baru ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Yamaha di MotoGP. Johann Zarco menunjukkan rasa percaya diri setelah menjajal RC Tuan Trivi dengan pembaruan terbaru dalam tes di Misano. Menurutnya, motor yang dikembangkan Honda kini memiliki potensi lebih besar untuk kembali kompetitif di lintasan MotoGP. Sejak awal musim, Honda memang berusaha keras memperbaiki performa motor yang tertinggal dari para rival. Melalui upgrade terbaru, Zarco merasakan peningkatan signifikan dalam hal kestabilan, kecepatan, serta rasa percaya diri saat berada di atas motor. Ia menilai langkah ini menjadi sinyal positif bahwa Honda mulai menemukan arah pengembangan yang tepat. Dengan adanya suku cadang baru, Zarco berharap RC Tuan Trivi mampu tampil lebih cepat, terutama di seri-seri berikutnya. Ia menyebut penggabungan elemen baru dan pemahaman lebih dalam terhadap potensi motor akan menjadi kunci utama untuk mencatatkan hasil lebih baik. Salah satu rival berat Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, menandatangani kontrak dengan tim The Red Bull KTM Moto3. Lewat media sosial, KTM Factory Racing mengumumkan deretan pembalap yang akan memperkuat tim asal Austria itu di kelas Moto3 pada musim balap 2026. Dalam susunan skuad tim Red Bull KTM Moto3 2026 terdapat nama Uriarte. Pembalap muda asal Spanyol itu merupakan salah satu pesaing Veda pada dua balapan musim ini, yaitu Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Uriarte merupakan juara di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, sementara Veda menjadi runner-up. Sedangkan di Junior GP 2025, Uriarte untuk sementara memimpin klasemen dan Veda ada di peringkat ke-11. Selain Uriarte, The Red Bull KTM Moto3 juga mengandalkan Alvaro Carpe, Rico Salmela, dan Valentin Perone sebagai pembalap musim depan. Grand Prix Azerbaijan 2025 menjadi momen bersejarah bagi Williams setelah Carlos Sainz berhasil finish di posisi ketiga. Ya, hasil tersebut juga menghadirkan podium perdana bagi James Vowles sejak menjabat sebagai bos tim, sekaligus mengakhiri penantian Williams untuk kembali ke podium sejak 2021. Sainz memanfaatkan kondisi kualifikasi yang sulit untuk menempatkan mobil Williams di posisi kedua di grid, tepat di belakang Max Verstappen. Saat balapan berlangsung, ia mampu mempertahankan posisinya di awal lomba sebelum terlibat duel ketat dengan George Russell dan Kimi Antonelli. Meskipun harus merelakan posisi kepada Russell, Sainz tetap menjaga konsistensi dan berhasil menahan Antonelli hingga garis finish.
Keberhasilan ini menjadi pembuktian penting bagi Sainz yang baru bergabung dari Ferrari pada musim dingin. Selain itu, pencapaian ini memperlihatkan perkembangan positif Williams di bawah kepemimpinan Foles yang sebelumnya dikenal sebagai kepala strategi Mercedes. Podium ini menunjukkan arah baru bagi Williams dalam upaya mereka kembali menjadi tim kompetitif. Performa Sainz yang solid sepanjang akhir pekan menegaskan hasil tersebut bukan kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan tekad seluruh tim.